kembali lagi bersama saya Ana Nur di Podcast Desa Kobar. Podcast yang membahas segalanya tentang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa dan tentang BUMDes. Hari ini kita akan ngobrol tentang proposal kelayakan usaha. Mana banyak sekali pertanyaan masuk dari teman-teman desa nih tentang gimana sih proposal kelayakan usaha, gimana sih bentuknya, apa isinya. Nah, hari ini kita akan bahas lanjutan dari episode sebelumnya. Telah hadir bersama kita di sini yaitu Bapak Subeta dari Praktisi Keuangan Desa dan Bang Rama pelaku usaha dari budidaya perikanan. Kebetulan Bang Rama juga tergabung di dalam komunitas Bioblok Indonesia, Bang ya. Halo, selamat datang di podcast. Apa terkait ketahanan pangan yang sedang ramai saat ini, yang mana dikelola oleh BUMDes, penting atau tidaknya kenapa proposal kelayakan usaha itu penting? Gimana, Pak? Ya. Jadi memang kita langsung aja ya. Jadi proposal kelayakan usaha itu memang menjadi karena memang dalam segala usaha itu kan kita juga harus punya planning nih. Itu pertamanya sih idenya seperti itu. Nah akhirnya proposal kelayakan usaha itulah yang akan nanti menjadi nadinya dalam usaha itu. Kan? Nanti mungkin dari Bang Rama itu pasti lebih detail ya. Kan? Di dalam SK Permendes ya, di dalam SK Menteri Desa ya, kita memang sudah disampaikan contohnya seperti itu. Nah, makanya memang banyak pertanyaan saat ini kan, banyak pertanyaan sekali dari teman-teman desa, terutama bagaimana menyusunnya, ya kan? Betul, Pak. Ya. Tapi saya mau jelasin dulu pentingnya seperti apa, karena tanpa proposal kelayakan usaha, usahanya ini juga akan kebingungan gitu kan. Jadi usahanya harus seperti apa, itu kan harusnya di proposal itu kan. Itu kan proposal juga untuk menunjukkan bahwa ini loh usaha yang akan kita lakukan dan bagaimana caranya berjalannya seperti apa, gitu, ya kan. Nah jadinya ya sangat penting sekali sih gitu. Kan di dalam proposal itu nanti banyak hal ya yang akan dibahas di dalam proposal itu sendiri ya. Jadi ada mulai kita belanja asetnya itu apa, kemudian jenis usahanya dulu ya, jenis usahanya apa, terus habis itu perhitungannya bagaimana untuk menghitung dari belanja modal tadi, untuk menghitung biayanya seperti apa, kemudian pembagian hasil. Nah, pembagian hasilnya seperti apa? Itu kan juga penting juga ya. Karena bagaimanapun investor itu kan pemerintah desa nih yang akan memberikan modalnya untuk BUMDes. Ya harus diyakinkan dulu, benar ya Bang Rama ya. Kalau kita mau invest sesuatu kan kita harus yakin dulu nih. Ini menghasilkan enggak? Kalau enggak menghasilkan buat apa kita investasi? Ya proposal itu kuncinya untuk meyakinkan investor atau pemerintah desa untuk menginvestasikan ke penyertaan modalnya. Banyak hal lah pokoknya memang sangat perlu sekali bro. Mungkin bisa disimpulkan karena usaha yang baik itu dimulai dari perencanaan. Ya. Usaha tanpa perencanaan ya tidak akan berjalan, benar ya Bang Rama ya. Nah kalau Bang Rama ini kan udah menjalankan usaha nih kan, pasti ada informasi pasti dari beliau, gitu kan. Tanpa perencanaan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Dan kalau menurut sudut pandang saya, usaha itu, perencanaan itu dalam usaha itu berarti 50% sudah berjalan teman-teman ya. 50% sudah kita akui berjalan, 50%-nya nanti ada analisa dan yang beberapa persen terakhir itu takdir itu saya sering cerita ya kan, kita nggak bisa melawan atau memitigasi yang namanya takdir, mungkin bencana alam, force majeure dan lain-lain ya. Mungkin dari Kak Rama sendiri ada sebagai ini kan praktisi ya, pengalaman di dunia usaha kalau sudah. Untuk pengadaan kolam bioblok modal awal itu yang sudah berjalan sebenarnya saya ada 10 unit. Itu pasti pakai perencanaan juga kan awalnya. Pakai perencanaan. Dan kita pun dalam mengelola kolam bioblok yang diharapkan kan pasti hasil. Ya. Hasil apa? Setelah kita lihat prospeknya ke depan sangat menjanjikan untuk budidaya dan nilai ini. Karena waktunya sangat efisien, hanya 3,5 bulan
sampai dengan 4 bulan kita bisa panen ikan nila. Bandingkan dengan dengan keramba itu dia sampai 6 bulan. Jadi kita waktunya lebih efisien dan bisa meningkatkan produktivitas hasil panen. Itu sudah melalui analisa kelayakan usaha dulu ya Bang? Ya, Berarti kan sebenarnya memang benar-benar penting ya. Betul. Kalau dari orang praktisinya aja udah bilang bahwa proposal ini yang penting nih, ya Iya. kan? Gitu. Analisa ini dulu. Gitu. Oke. Kalau dari Pak Beta sendiri nih, isi dari proposal kelayakan usaha itu secara umum gimana dari sudut pandang Bapak? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan ya beberapa hal. Yang pertama ya jenis usahanya itu pasti ya. Ya. Mau gimana, mau kita pegang usaha apa ini nggak tahu. Iya. Proposalnya pasti jenis usaha. Kemudian selain jenis usaha di dalam proposal itu pasti pertama kan pasti butuh modal untuk belanja aset dan lain-lain ya. Kalau betul. aku ambil contoh kan kebetulan Bang Ramai dari Bioblok ya. Iya. Kalau Bioblok kan pasti belanja modalnya pasti ada kolam, ya kan, kolam terpalnya ya Bang ya. Kemudian peralatannya, kemudian mesin ya, mesin. Kemudian setelah itu terkumpul kan kita beli bibit, beli pakan, kemudian ada yang menjaga vitaminnya, ya kan, itu masuk di dalam proposal itu. Nah kemudian di proposal itu juga teman-teman yang paling penting juga kalau bisa dimasukin analisa resikonya. Ya nanti Bang Raul mungkin bisa menjelaskan ya analisa resikonya untuk Bioblok ini apa, gitu kan pasti ada ya. Kan nggak mungkin usaha itu nggak ada resiko, ya kan, salah satunya. Nah kemudian nanti di dalam proposal itu juga kita akan setelah kita analisa itu kan kita akan menguntungkan perhitungan rugi labanya seperti apa. Rugi laba itu kan kita mencarinya dari BEP. Saya sudah sampaikan tuh break Iya. even point di Break-even podcast point. yang pertama ya. Betul Pak. Break even point itu apa? Titik impas. Misalnya kalau kita tabur Bioblok itu kita tabur lele, kita jual lele 1 kilo itu di harga 15.000 itu kita impas. Nggak dapat untung, mungkin seperti itu ya. Tapi nanti biar Bang Rahmat juga menjelaskan. Kalau kita jual 17.000 kita baru dapat laba. Itu perlu di dalam proposal itu salah satunya. Ya kan? Menghitung itu juga perlu. Cara perhitungannya bagaimana? Yang paling sederhana ya belanja modalnya berapa atau biayanya berapa, kemudian kita jual berapa ketemu biaya itu. Jadi impasnya kan. Nah, yang terakhir yang nggak kalah penting juga di dalam proposal itu untuk meyakinkan pemerintah desa ini teman-teman ya, kan dikucurin duit 20% ini dari dana desa, ya kan. Nah, itu nilainya misalnya 150 juta. Yang kita butuhkan itu tidak pengembalian 150 juta langsung, Mbak. Gitu. Enggak ada. Usaha itu tidak mungkin 1 tahun langsung kembali modal. Benar ya, Mbak Rama ya? Betul. Nah, tapi kita kan butuh itu juga, penjelasan itu. Kapan sih 150 itu bisa kembali? Misalnya ada yang namanya ROI kan. Nah, 150 itu kan return of investment-nya. Kembalinya berapa? 150 itu berarti 10 tahun nih misalnya. Berarti per tahunnya kita butuh 15 juta untuk mengembalikan modal itu. Kalau dianggap bahwa kita bisa menghasilkan 15 juta untuk ROI. Itu salah satu. Makanya semakin jelas proposalnya, semakin detail proposalnya, isiannya semakin bagus, ya investornya pasti tertarik gitu. Misalnya nih Pak Fitri, saya tawarin usaha, Mbak, saya punya usaha. Yang pertama kali usahanya apa? Ya kan, betul ya, usahanya apa? Saya dapat apa dari usaha sampean? Betul. Resikonya apa? Cara menjualnya bagaimana? Ya kan? Betul. Itu sih. Mungkin dari Bang Rama? Ya kalau untuk dari saya menegaskan aja, kalau sistem budidaya ikan nila Bioblok itu pasti ada suatu kendala. Kendalanya di cuaca, bisa faktor cuaca, penyakit, bibit kurang bagus, itu pemasaran, itu ada kendala. Cuman bagaimana kita meminimkan lagi dari faktor-faktor itu, dengan ada istilahnya tuh ada inilah menanggulanginya lah, Ya. pengendaliannya. Itu masuk resiko ya Bang ya Iya. berarti. Mengendalikan, meminimalisir Ya. kendala tersebut. Betul. Ada dari segi penyakit, misalkan kendalanya, tapi kita punya suatu cara untuk pengobatan, cara pengobatan, perawatan, dan itu tidak lebih dari jumlah kematian tidak lebih dari 10%. Pengendalian itu tadi ya. Oke, dari jumlah bibit lebah. Kalau mohon maaf nih saya setelah sebentar ya. Ya.
Kalau hal yang semacam itu Bang Rama, apakah pada saat Bang Rama menyusun perencanaan, ini sebenarnya kan proposal itu kan seperti perencanaan ya, proposal Betul. kelayakan. Itu sudah masuk nggak Pak, kira-kira? Sudah masuk Pak. Berarti memang harus Hitungannya, dimasukin ya? oke, sudah masuk dari ke proposal dengan tingkat kematian 10% 10%. minimal Itu masuk kategori resiko. resiko, Selain nanti juga ada resiko penyakit mungkin ya, seperti itu. Itu harus masuk ya. harus masuk. Karena kalau sudah masuk kan berarti sudah bisa kita minimalisir ya. Ya, Berarti usaha itu paling nggak kita sudah mengantisipasi. betul. Itu sih. Saya sih sepakat. Boleh sambil ngopi Bang Rama silakan. Oh iya, Boleh, silakan, boleh. Bang. Kalau dari apa namanya yang namanya proyeksi beberapa tahun ke depan tuh ada nggak sih Bang dilakukan dari abang sendiri sebagai pelaku Proyeksi, dalam jangka berapa tahun laba ruginya gitu. kalau dinilai ini kita hitung pendapatan bersihnya itu setelah dari jumlah panen, hasil panen dengan bobot ikan, itu ketemunya satu kolam bisa sampai 2 juta laba bersih untuk pengadaan kolam nila bioblok Diameter diameter 3. 4 Oh, diameter 4. Jadi kalau dianalisis satu kolam bisa sampai 2 juta, kalau dikali 10 kolam kita punya sudah 20 juta. Ya, kalau modal awal sih memang agak berat, modal awal. Cuman untuk selanjutnya nilai itu tidak ada matinya, tidak ada ruginya sebenarnya. Kita jual harga terendah pun ya. kita masih dapat untung karena APP-nya sebenarnya itu hanya sekitaran 20 ribuan aja dalam pembesaran sampai pembesaran. Oke. Jadi ya seru ya kalau dari Iya. apa namanya jenis usaha budidaya perikanan tadi. Iya. Contoh-contoh apa namanya sederhana kelayakan usahanya udah jelas tadi dijabarkan tadi. Mungkin dari pengendalian itu bisa dimasukkan nggak lah Bang di dalam proposal kelayakan usaha itu Bang? Bisa, Bisa ya? bisa Dijelaskan. Ya, Namanya kita juga masukkan pengendalian, cara penanggulangannya, cara pengambilan sampai ke pemasarannya. Oh Jadi, iya betul itu ya. Iya. Pemasaran itu yang kita lupa kadang-kadang oh iya ya. benar-benar. Kita punya barang tapi kita Nggak bisa jual ya kan? Ya, masa kita makan sendiri ya nilainya. Gitu. Oke. Berarti di proposal kelayakan usaha itu sebenarnya rinci banget Iya, kan. Nah, ada yang namanya proyeksi Iya. keuntungan laba rugi 5 tahun atau Iya, berapa penyusutan, tahun gitu. Penyusutan. penyusutan. Iya. Oke, contoh sederhananya udah disampaikan tadi. Biasanya nih Pak, Ya. contoh kesalahan dalam penyusunan proposal kelayakan usaha. Secara umum nih biasanya. Proposal kelayakan usaha itu kesalahannya di mana? Iya. Ada beberapa yang pernah saya lihat, kebetulan punya teman-teman. Saya nggak bilang salah, tapi menurut saya kurang akurat. Kalau masa salah benar kan agaknya berat sekali. Kalau kurang akurat mungkin, karena kebetulan memang basic saya juga bukan proposal. Mungkin Bang Rama ini lebih bisa itu melihat proposal ini layak apa enggak gitu kan. Kebanyakan teman-teman itu hanya menampilkan produksi. Tadi makanya saya dapat ilmu juga nih kan, bagaimana memasarkannya, ya kan? Misalnya kita mau bikin kolam bioflok, di proposal itu ternyata nggak ada metodologi pemasarannya nanti seperti apa. Ya berarti kan kurang sempurna. Ya tidak salah, tapi kurang sempurna. Semakin lengkap, semakin rigid itu semakin bagus kan. Jadi dapat ilmu baru. Saya baru tahu ini, oh iya ya, berarti harusnya di proposal kelayakan usaha itu wajib diberikan itu ya Bang ya. Ya itu yang penting. Nah, yang beberapa hal juga, karena saya lihat nih BUMDes ini hanya sekedar, ya ini kan kita butuh proposal nih, ya kan? Ya sekedar proposal biasa saja. Betul, Pak. Karena memang hubungan antara BUMDes dengan Pemdes itu yang sering saya lihat, ya sudah Pak kasih aja saya modal seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Harusnya kan Pemdes berpikir saya kasih modal sampai ini rugi apa enggak gitu. Betul. Ya kan, untung apa enggak, rugi apa enggak, dan resikonya seperti apa. Ya seperti itu sih Mbak, selama yang saya lihat sih bukan salah, tapi kebanyakan kurang sempurna. Saya bilang ya kan, kurang sempurna atau kurang begitu meyakinkan investornya, yaitu Pemdes untuk saya menginvestasikan modalnya tadi ke Bumdes. Ini banyak juga pertanyaan yang masuk sampai sekarang nih Pak, walaupun di episode pertama sudah Yeah. kita sampaikan tuh.
siapa sih sebenarnya yang menyatakan bahwa usaha yang sudah dijelaskan di proposal Layak kelayakan atau tidak ya? usahanya, betul Pak. Siapa gitu? Siapa Apakah ya? dari pihak kecamatan atau dari Pemdes nih? Iya. Nah, itu masih sampai sekarang. Begini, ya, Pak. analogikanya kan gini ya. Kalau saya punya usaha, saya namarin ke Mbak Fitri, Ya. ya kan. Yang pertama tahu bahwa itu layak, ya pastinya yang mau investasi. Ah, Saya punya usaha Mbak Fitri, ya. pasti Mbak Fitri sendiri kan yang punya feeling bahwa ini usaha ini layak apa enggak, bener ya Bang Rama ya? Seperti itu kan? Ya. Nah, kalaupun Mbak Fitri nggak punya pengalaman atau pemerintah desa nggak punya pengalaman, nggak punya pengetahuan, nggak punya kapasitas, boleh ngajak. Misalnya Bang Rama, kebetulan kan dia di biovlog ya Bang ya usahanya. Ada desa yang kepingin pakai biovlog, boleh ngajak teman-teman pengusaha, yakin nggak perlu dibayar ya Bang. Nggak perlu, Pak. Bantu desa gitu ya Bantu Bang desa. ya. Bantu desa. Kami ada ini nih, ada proposal penawar dari BUMDes nih misalnya ya kan. Bang Rama minta tolong dong cekin ini masuk apa enggak gitu. Bisa minta bantuan dari praktisi-praktisi yang memang sudah expert atau ahli di bidang itu. Ahli itu karena mereka pelakunya Mbak. Bedakan ya. Ya. Ada orang yang saya belajar masalah belajar masalah ini masalah usaha atau budidaya. Tapi saya bukan pelaku, saya bukan pelakunya. Saya pikir ya tidak akan maksimal. Berbeda kasus kalau saya sudah belajar dan saya juga pelaku. Kayak Bang Rama ini saya yakin juga belajar ya pastinya ya. Tapi dia juga pelaku. Nah misalnya seperti itu. Jadi akan lebih bagus hasilnya melakukan pengalaman. Tapi kembali ke desanya juga sih. Pola yang dipilih mau seperti apa saya serahkan ke teman-teman desa. Yang penting teman-teman desa memiliki feeling ya ini Pak usaha yang bisa kita jalankan. Dan semakin rigid proposal tadi semakin yakin. Oh, berarti menjawab dari ketakutan-ketakutan dari beberapa desa nih Pak. Ya. Kalau misal katanya yang menyatakan layak tidaknya sebuah usaha di proposal kelayakan usaha ini Bapak Kepala Desa, ini resikonya gimana nanti? Takutnya disalahkan. Nah, tadi sudah terjawab sama Bapak. Betul. Kalau misal dari Pemdes sendiri tidak kurang kapasitas dalam menguji layak atau tidaknya, itu bisa dibantu dari pengusaha luar, contoh kayak Bang Rama atau pengusaha bidang lain tergantung unit usaha yang akan yang ada di desa tentunya. Oh, iya. Ya. Jadi gini dulu Mbak, saya potong. Ya, siap. Untuk Silakan, Mbak. Ini tadi pendampingan lah, anggap pendampingan dalam berbudidaya, kita bisa nanti menunjuk orang kita yang percaya, kita percaya di BUMDes itu dalam memelihara ikan itu sampai panen. Oh. Iya, kita akan bimbing sampai panen. Berarti butuh waktu 4 bulan. Sampai masa panen gitu Bang? Iya, sampai masa panen. Ya, itu rata-rata kalau ikan di atas 3 bulan setengah itu isinya sudah 1 kilo di 5. 1 kilo sendiri. Iya. Udah berarti. Iya. 4-5. Terjawab berarti sudah dari teman-teman. Sampai sekarang pun masih banyak yang masuk pertanyaan. Siapa sebenarnya yang menyatakan layak tidaknya sebuah usaha di proposal nih? Sudah terjawab. Walaupun misal dari Pemdes tidak kurang Ragu-ragu. pemahaman, bisa dari luar. Nih ya teman-teman ya, nanti kalau misal ada tanya lagi tentang kelayakan nih, siapa yang uji layak tidaknya sudah jelas dijawab oleh Pak Beta. Mungkin ada tips Bang untuk penyusunan proposal yang baik supaya investor kita itu tertarik. Ya, nanti kita akan buatkanlah proposal kelayakan usaha. Kita akan tipsnya lebih rinci lah, lebih rinci, mudah dipahami dan sampai ke pemasaran dan penjualan. Rincian di Berarti dalam. Bang Rama ini udah punya mungkin ya contohnya itu. ya. Mungkin Bang bisa bagus sih. berbagi. Ya, bisa berbagi Iya, Pak. ilmunya ya, Bang Iya, ya. Ini nanti kami nanti mau kita- share nih Ya, ke teman-teman desa nih. Ya. Jadi nanti kita mungkin- bagi. Oke. Oke. Nanti ya untuk proposal kelayakan usahanya, contoh untuk budidaya perikanan bisa di-download di kolom deskripsi kita nanti. Oke. Atau mungkin bisa sedikit dijelaskan lah Bang Rama ya, mungkin ya. Hah? Ya, supaya ada gambaran buat teman-teman di desa. Ah, itu nanti. dia benar. Ya kan? Kalau kebetulan kan biovlog ya, biovlog ya. benar Biovlog. ya? Singkat saja Bang, ceritakan aja ke teman-teman apa saja yang diperlukan, mungkin prosesnya bagaimana. Sedikit aja ringkasannya. Iya. Ya. Untuk kolam biovlog, yang pertama itu kita harus punya wadah atau kolam. Ya. Oh, lahan-lahan. Ya, lahan dan kolam.
semakin kolam itu kasarannya tuh banyak, semakin pula banyak dapat keuntungan. Dan di situ pun kita akan teliti dulu sebelum mendirikan kolam. Kita akan lihat dulu, kita akan sampling dari kualitas air. Oh, penting juga bang ya, Penting. kualitas airnya ya. Kualitas air, karena kualitas air itu sangat menentukan juga. Oh. Contoh nih bang, kualitas air. Kan kualitas air kita di sini kebanyakan rata-rata airnya rasa asam, gambut, habis itu ada zat besi. Oh iya Nah, betul. itu kan Itu pengaruhnya kemana nanti mas? Iya, ke ikannya juga, Pak. kualitas ikan gitu bang. Kualitas ikan. Tapi itu ada cara penanggulangannya juga. Oh, ada Iya. pengendalian. Pengendaliannya kita kasih kapur, garam, formulase, itu nanti penanggulangan untuk menetralisir air dan menaikkan pH. Ya. Oke. Jadi yang pertama itu sih untuk pengadaan kolam, pembuatannya harus itu. Kedua, bibit yang bagus. Bibit memang harus yang berkualitas, yang bagus, yang siap di budidaya. Di situ yang ketiga ini adalah perawatan ikan sampai matang. Jadi hanya itu tiga itu aja ya bang. Oke. Sederhananya yang paling penting juga. Dan kolam bioflok pun untuk perawatan air, media airnya itu sambil berjalan itu ada aplikasinya khusus lagi. Oh, Tiap beberapa hari sekali atau 1 minggu sekali kita aplikasikan lagi melase, garam, dolomit, dan probiotik untuk menciptakan sebuah bakteri yang baik. Oh, gitu. Karena bakteri baik inilah yang bisa membunuh bakteri yang jahat. Jadi dia memakan bakteri yang jahat. Karena kalau sudah bakteri baik itu muncul, otomatis timbullah suatu flok. Flok itu adalah gumpalan-gumpalan. Flok itu adalah gumpalan-gumpalan yang bisa dimakan oleh ikan. Oh, Jadi bioflok itu adalah lingkungan hidup sebenarnya. ekosistem ya. Ekosistem berputar. Bagaimana kita cara menghemat air, bagaimana kita cara meningkatkan produksi. Jadi di situ nanti kita tuangkan dalam proposal. oh, Ya. ada proposal lagi. Oh, Bisa gitu kita ya. tuangkan dalam proposal. Kalau yang untuk pemasarannya juga sudah disiapin dalam proposal. Bagaimana cara menjualnya ada? Iya. Kira-kira kayak gitu. Ada Pak. Kalau untuk pemasaran, kalau saya pribadi yang saya punya di rumah, kita punya ikan nila frozen. Masarannya Oh gitu, dibekukan. dibekukan. Ya. Jadi itu suatu Alternatif ya. alternatif Ah. kewirausahaan. Selain dijual langsung ke tengkulak mungkin ya Pak Ram? Ya, Oh gitu. Oh, ke pasar-pasar karena juga kita gitu. ini kan pelaku usaha ingin mencari hasil yang maksimal. Betul. Betul. Hasil yang maksimal, biaya operasionalnya minim. Pengen mencari. Tapi kalau kita pengen jual langsung ke tengkulak bisa juga. Kita punya link-linknya, nomor-nomornya tengkulak di Kota Waringin Barat. Oh, bisa berarti nanti nih bang. Bisa. Minta bantuan Bang Ya. Ramanya nih Ya. untuk pemasaran. Jujur nih pasti teman-teman Iya. Bumdes Kayaknya di beberapa proposal ini Mbak Fitri Ya, belum ada teman-teman yang menyampaikan bagaimana pola pemasarannya. betul Pak. Nah, Ya, ini ya betul. berarti satu lagi informasinya adalah tolong dibuat bagaimana masarinnya. Jangan cuma produksi bingung jualnya. Betul. Ya, kan? Nah, ini dapat ilmu dari Bang Rama ini ya Iya. kan. Ya, ini benar nih nanti kita bantu Bang Rama juga nih bisa Siap. di calling. Dan Mungkin bisa kami cantumkan Bang. Atau Bisa. nama akun sosmed apa Bisa. namanya? Bioflok Bisa. Abang, kontak person atau apa gitu. bisa ada di, kalau TikTok ada di Abi Askila. Oke, nanti Iya, apa? ada. Kita cantumkan di itu. Di deskripsi. Oke, deskripsi atau video. Sama ini ya Bang ya, saya dengar itu Abang ada apa namanya? Bumdes, salah satu bumdes di provinsi Kabupaten Surian ya, Ya. yang Yang ketahanan pangannya ketahanannya. dari bioflok ini gitu. Oke, betul. Jadi kemarin kita sempat diundang, dipercayai untuk membuat kolam di sana karena program dari pusat, pemerintah pusat untuk ketahanan pangan. Jadi langkah BUMDes itu tersebut mengambillah budidaya
Kanila Biovlog. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang kita pantau terus. Oh. Kita pantau terus sampai panen. Kita komunikasi terus. Nah ini gimana nih kira-kira? Ini ada baru pertanyaan nih kan saya. Iya. Kalau kira-kira di bank kan kadang-kadang BUMDesnya itu kan nggak paham nih. Betul. Bagaimana kan biovlog itu hal yang baru oleh beberapa orang, benar ya teman-teman ya. Ya. Nah ada nggak di dalam proposal kelayakan itu kita boleh masukkan itu untuk mungkin biaya untuk pendampingan atau untuk edukasi atau untuk pelatihan itu juga Iya, penting iya. kayaknya. Ya, Ada benar juga itu, bisa Pak. seperti itu. Bisa Pak. Oh. Jadi di dalam proposal bisa kita masukkan nanti untuk biaya-biaya lain-lain lah itu anggapannya kasarnya untuk biaya pelatihan, pendampingan dan biaya perawatan itu bisa kita. Jadi yang di Seruyan juga masih didampingi ya? Masih sampai Oh, sekarang gitu. Pak. Alhamdulillah tingkat kematiannya belum ada seberapa itu. Oh iya. Iya, belum ada di bawah 10%. Berapa kolam biovlog itu Bang? Jumlah BUMDesnya? 12 kolam. Kemarin habis berapa untuk 12 kolam? Iya, heeh. 12 kolam itu Total saya biayanya berapa? 170 juta kemarin. 170 juta. Betul. 170 Dengan estimasi tadi ya keuntungan per kolamnya bisa sampai 2 juta. 2 juta ya tadi. Iya, Ya, itu 2 juta per kolam. Keuntungan paling minim misalnya. Iya, Oh. betul. Itu Jadi- harga terendah yang kita Ya. ambil di harga 40.000 per kilo. Oh, Kalau kita jual sendiri, BUMDesnya punya marketing sendiri. lebih lagi berarti. Lebih lagi, Pak. Ya. Bayangin itu 12 kali 2 juta, 24 juta. Iya. Per berapa bulan tuh kira-kira? Per 4 bulan. Anggap 1 tahun kita bisa panen 3 kali kalau tidak ada kendala. Mantap kan? Oh. Ya nanti mudah-mudahan ada. Kami ini bukan endorse ya Mbak Bu Fitri ya. Iya, Mbak iya. Fitri kita nggak endorse siapa-siapa, tapi Bukan, karena bukan. kita memberikan contoh ya. Betul, betul. Yap. Menjawab pertanyaan dari teman-teman desa selama ini. Ya. Dan kebetulan ada contohnya langsung. Iya. Kebetulan tadi udah disinggung Pak Beta duluan nih. Ya, apa tuh? Tentang biaya lain-lain tadi Pak. Contoh pelatihan. Ya, Misal ya. nih ada BUMDes yang tidak ada pengalaman di budidaya biovlog Betul. ataupun peternakan ayam atau Ya, sapi. betul. Berarti bisa ya Bisa, dimasukkan kita untuk biaya biaya pelatihan. pelatihan tadi Iya. itu. Oh. Karena perlu pembekalan. Betul, betul, Bang. Iya. Karena di kolam biovlog ini memang harus benar-benar orangnya yang bisa menjaga dan merawat kolam tersebut. Kira-kira butuh berapa orang sih? Ya. Untuk 12 kolam tadi kemarin berapa orang ya? 1 orang aja, Pak. Satu orang. 1 orang. Stay di situ, tinggal. Stay. Jadi ada tempat dia orang khusus. BUMDes khusus. BUMDes Oke. khusus tinggal di situ. Iya, orang warga Tempatnya harus steril ya berarti ya. terus steril. Ya kan takut Iya. tiba-tiba ada yang iseng Iya, gitu ya. betul, ada yang mancing. Ini kan punya desa, mancing Iya. dulu lah gitu kan. Belum waktunya goreng nilai nih. Ayo. Ya jangan ya. Intermezzo ya. Oh gitu. Berarti ini baru jelas lagi nih dari Iya. kemarin kan pasti teman-teman desa ngawang nih. Apa sih isi Dan ini proposal? mudah-mudahan kita maaf dulu ya. nggak Ini apa-apa. mudah-mudahan ada juga proyek yang ke depan untuk pembuang hulu. Di bulan Bang Ulu masih 8. seruyan juga kan ya? Oke. Mudah-mudahan Yes, ya. itu terjadwal. Apa tadi Bang, komunitas biovlog Indonesia Bang, Komunitas biovlog Indonesia untuk Indonesia. ya? Oh, Mantap. siap. Nah, ya ini bisa disimpulkan tadi ini. Ya. Kelayakan usaha itu bukan hanya soal laba rugi tadi, tapi supaya ada laba, pemasarannya seperti apa, supaya tidak ada rugi, pengendaliannya seperti Seperti apa. apa? Betul. Itu dijelaskan di proposal tadi. Oke. Kemudian untuk menambah pengalaman tadi untuk pengelolanya atau pengurusnya itu bisa dimasukkan juga di proposal kelayakan usaha ya Bang. Betul. Bener, saya baru ingat juga Pak. Ada juga desa yang bertanya gitu Ya. terkait itu. Wah, jelas sudah. Jadi udah Lengkap terjawab sudah. nih ya berarti ya. Ya, Inci nih. Nih nanti nih teman-teman nih bisa diputar ulang-ulang aja video Ya. ini ya untuk menjawab pertanyaan apa sih gimana. Oke, itu kesimpulan tadi sih kesimpulannya sudah sih. Itu aja ya berarti ya untuk Iya. proposal kelayakan usaha tadi Iya. Pak. Kesimpulannya contoh proposal. Kalau boleh nambahin sedikit Sederhananya, Mbak, intinya teman-teman di desa ya jangan tergesa-gesa menyusun proposal. Apa yang kita lakukan hari ini itu berdampak beberapa tahun ke depan ya. Saya juga ketar-ketir ini. Kalau kita total itu bisa 10 miliar lebih ya, untuk satu kabupaten itu Iya. kan. Betul. Jadi tolong harapan saya pelan-pelan saja, nggak usah tergesa-gesa, analisa dengan baik-baik. Ya itu mungkin kesimpulan dari saya ya. Betul, Itu analisa dengan baik dan jangan lupa potensi yang ada di desa juga kalau bisa yang dibangun di situ. Kalau memang nggak potensi ya jangan juga. Gitu.
Jangan mencoba hal baru yang kira-kira nggak potensi. Ya. Oke. Libatkan ahli kalau misal belum bisa menyatakan layak tidak bagi investor tadi. Oke, jelas. Mana? Mungkin itu aja sih ya. Pertanyaan diskusi hari ini. Kesimpulannya, Oke. kesimpulan tadi untuk proposal yang baik seperti apa, terus isi proposalnya seperti apa, Betul. sudah dijelaskan secara rinci tadi. Mungkin, oke? Bagaimana? Dari Bang Rama sendiri mungkin ada masukan, Bang? Ya. Misal masukan. Kalau untuk masukan dari saya sih untuk program ketahanan pangan, Ya. karena kita ini memang diwajibkan dari pemerintah pusat, dan itu pun satu tujuan dengan visi misi Geoblok Indonesia untuk program ketahanan pangan. Jadi untuk teman-teman yang ada di desa, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, Ya. karena kita siap membimbing sampai nanti berdirinya kolam sampai hingga panen. Oke, siap mendampingi ya, Pak? Karena Baik. itu satu tujuan dengan pemerintah. Oke, siap. Sip. Mungkin itu saja mungkin ya obrolan kita hari ini. Sip. Intinya kita minta apa namanya contoh Proposal. ya, contohnya Oke, aja bisa nanti kita untuk referensi Oke. teman-teman desa. Kemudian apa namanya Kontak person jangan lupa ya, kontak person tadi. Oh iya, benar, siapa kontak tahu nanti person. menghubungi. sosmed. Ya, Ya. nanti kita sampaikan juga ya. Mungkin Bapak, Pak Beta atau Bang Rama masing-masing deh ada kutipan apa nih? Kutipannya udah jelas sih. Tadi udah ada juga tentang bagaimana nggak usah ragu-ragu. Kalau memang proposalnya udah memang mantap, sudah tangguh, sudah luar biasa, nggak usah ragu-ragu. Yang diragukan teman-teman kan nanti kalau ada kegagalan bagaimana. Selama proposal itu sudah kita jalankan, selama ini sudah kita sesuai dengan relnya ya. Dan ternyata kan 50% udah jalan nih. Betul. Dengan proposal tadi kan. Dan ternyata 50% kemudian yang lain ada kesalahan, mitigasi yang belum kita tahu atau Iya. apa-apa, ya itu kan di luar kendali kita. Iya, betul. Ada juga takdir tadi ya. Sudah. Ya wes, gimana lagi, namanya usaha itu juga ada resiko ya Bang Rama ya. Saya juga yakin Bang Rama juga pernah mengalami kerugian mungkin pasti. Nah, karena tapi kerugian itu kan bisa kita tanggulangi. Iya. Itu sih, Pak. Resiko sudah resiko Ada. contoh resiko dari apa namanya budidaya Geoblok perikanan tadi. tadi Ya, ada sudah. Bagaimana teman-teman kalau misal masih ada pertanyaan lagi tapi ya jangan ditanyakan lagi yang sudah dijelaskan ya. Bisa dicantumkan di kolom komentar kita. Kita siap menjawab dan mungkin dijelaskan lewat video episode selanjutnya lagi. Oke, siap. Ya. Mungkin diskusi kita hari ini terkait proposal yang sudah panjang lebar sampai dicontohkan oleh pengusaha. Contoh dari budidaya perikanan sudah dijelaskan secara panjang lebar, rinci, jelas banget ini. Ini bisa dibilang daging lah diskusi kita hari ini. Mungkin kita akhiri sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Nantikan video podcast di Podes selanjutnya. Dadah. Terima kasih Bang Rama, terima kasih Mbak Beta. Kalau